Shalom. Ya, puji Tuhan hari ini kita bisa bersama Bapak Ibu untuk renungkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Lukas. Kitab Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-43. Dalam kitab Lukas pasal yang ke-23 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-43. Saya akan membacakannya Bapak Ibu. Saya akan membacakannya di ayat yang ke-39. Bapak Ibu semuanya ayat 40 kita ganti-gantian ya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini yang kita renungkan adalah mengenai kalimat terakhir dalam perikop ini, yaitu hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kalau berbicara mengenai Firdaus Bapak Ibu, pasti kita ingat yang itu ya, gambar laki-laki itu ya. Jenggotnya panjang-panjang, Firdaus. Penumbuh rambut ya itu ya. Tapi bukan itu yang kita bahas Bapak Ibu. Tapi kita akan berbicara mengenai Firdaus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus di dalam pasal ini. Yaitu aku di dalam Firdaus akan bersama-sama dengan engkau. Nah ini adalah salah satu janji bahwa ketika kita nanti suatu saat mencapai titik itu atau waktu itu, kita akan bersama-sama dengan Allah kita. Bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus di Firdaus Bapak Ibu. Kalau kita lihat dulu ya, di dalam ayat yang ke-39 dikatakan, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Bapak Ibu, seorang dari penjahat itu. Jadi Yesus disalibkan itu bersama dengan dua orang lainnya yang adalah penjahat. Nah, yang menghujat Tuhan Yesus Bapak Ibu, di kanan atau di kiri kira-kira? Di sebelah kanan atau sebelah kiri Bapak Ibu? Yang bisa jawab nanti Bapak Ibu, THR saya Desember saya kasih Bapak Ibu semuanya. Wah, ngeri, berani kali ini ya. Nah Bapak Ibu, di kanan atau sebelah kiri? Yang yakin sebelah kanan silakan angkat tangan. Yakin sebelah kiri angkat. Di Alkitab nggak ditulis Bapak Ibu, nggak ada kanan atau kiri. Ya nggak tahu lah entah kanan atau kiri. Yang jelas di situ dikatakan apa? Salah seorang penjahat menghujat Yesus. Mereka bertiga di kayu salib, Bapak Ibu. Kalau kita tahu salib, apa yang kita pahami tentang salib, Bapak Ibu? Ada orang yang fobia salib. Ketemu jalanan yang bentuknya mirip salib, ngamuk, Bapak Ibu. Belajar matematika, ketemu 2 tambah 2 4, ada tambah di situ mirip salib, ngamuk, Bapak Ibu. Iya enggak? Nanti ketemu tiang listrik bentuknya kayak salib, ngamuk-ngamuk lagi. Saya bingung sama orang-orang kayak gini. Tapi ya faktanya seperti itu, nggak bisa kita pungkiri. Tapi sebenarnya salib ini apa? Kalau kita lihat dalam Ulangan, Bapak Ibu, dalam Ulangan 21 ayat 22 sampai 23 dikatakan di situ bahwa hukuman salib, nanti Bapak Ibu baca aja situ, bagaimana salib ini adalah sebuah hukuman yang merupakan kutuk. Itu dianggap sebagai kutuk. Sehingga kalau kita lihat di situ bagaimana orang yang disalibkan itu sungguh memalukan. Kalau zaman sekarang hukuman yang memalukan saya kurang tahu apa ya. Karena kalau dihukum sekarang macam orang itu biasa aja. Bapak Ibu pernah lihat koruptor dihukum senang? Santuy gitu kan. Nama lapasnya suka miskin loh Ibu. Di dalamnya orang-orang kaya semuanya. Jadi ada dulu teman saya pelayanan di sana, dia cerita suka miskin itu dalamnya ada kulkas, ada lemari bagus, di situ juga ada TV, di situ juga ada spring bed. Mending saya di situ ngonten tiap hari, woy. Nyantai makan dikasih, nggak beli kan? Makanya disebut juga kan hotel kan, hotel Prodeo. Tapi ini fakta, bagaimana sekarang orang di penjara ya biasa aja. Yang memalukan apa sih? Justru kadang-kadang orang memalukan itu berpikir kalau misalnya kegerebek gitu kan.
Lagi pacaran digrebek, habis itu diarak keliling desa gitu. Itu memalukan sekali. Tapi zaman dulu ketika orang dihukum kemudian divonis salib dan dia digantung di kayu salib, itu adalah hukuman yang sangat-sangat memalukan. Apalagi Bapak Ibu, budayanya mereka ketika disalib, salibnya itu di atas gunung, di atas bukit. Nama bukitnya apa? Bukit Golgota. Disebut sebagai Bukit Tengkorak. Itu di atas gitu. Misalnya kita ke daerah-daerah tertentu di kota begitu ya. Kita jalan ke kota, tiba-tiba di pinggir jalan kita lihat orang digantung di situ. Wih, semua orang bisa lihat kan? Dan itu memalukan sekali, Bapak Ibu. Saya sebenarnya pengen sekali koruptor itu dihukumnya kayak gitu. Kasih kalung sini, saya koruptor. Nah, jadi monumen di tengah kota gitu kan. Jadi nanti lihat misalnya ada koruptor begitu kan, ketangkep nih, korupsi. Misalnya korupsi 1 M. Nah, dihukumnya 10 tahun berdiri jadi monumen. Saya koruptor berdiri begini terus. Apa nggak malu, Ibu? Ini bapaknya siapa ini? Gitu kan. Lah, ini anaknya siapa? Malu, Ibu. Nah, ini yang terjadi. Penyalipan ini sungguh-sungguh memalukan karena tidak hanya dihukum di kayu salib, tapi dipamerkan, jadi pameran di tengah kota loh. Makanya kenapa ketika orang disalib itu sudah pasti dia penjahat kelas kakap. Nah, penyalipan ini biasanya adalah alat penyiksaan atau penghukuman yang dipakai sama orang-orang Romawi. Atau sebenarnya bangsa Persia juga pakai ini. Jadi jika ada penjahat kelas kakap, ya pasti akan dihukum salib ini. Nah, kalau kita lihat di ayat ini, mari kita lihat ya di ayat 39 dikatakan seorang dari penjahat yang digantung itu. Dia disalibkan dan yang disalib adalah penjahat. Nah, kejahatannya ini bagaimana? Apakah kejahatannya itu kejahatan yang ece-ece? Ya jelas enggak, seperti yang saya jelaskan. Ketika vonisnya salib, maka dia adalah kejahatan yang kelas kakap. Bahkan di Matius dikatakan yang disalibkan adalah seorang penyamun. Penyamun itu Ibu, dia itu perampok, iya, pembunuh, iya. Zaman sekarang itu biasa kita sebut sebagai begal. Jadi begal, orang-orang yang suka merampok, orang-orang yang suka berbuat jahat, bahkan sampai membunuh, inilah yang dianggap sebagai kejahatan yang keji dan dia bisa disalibkan. Karena dia adalah seorang penjahat. Jadi kalau hukumannya misalnya cuman ngambil Indomie goreng di toko, di kios itu nggak kena salib. Jadi nanti Bapak Ibu pulang saja lah, ambil Indomie di kios gitu, tes, nggak akan disalib kan? Nggak ditangkap. Tapi ini ironi gini, bagaimana hukum di Indonesia ini saya agak heran. Teroris Bapak Ibu dihukum 3 tahun. Curi ayam 7 tahun Bapak Ibu. Keren ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya buat kejahatan ya, tabrak orang sampai mati, bilang aja teroris Bapak Ibu. Supaya cuma 3 tahun Bapak Ibu, aman. Selesai kan? Jangan pernah bilang saya pencuri ayam 7 tahun Bapak Ibu, selesai. Aneh ya. Nah, hukum ini yang seperti ini sangat-sangat aneh. Tapi dalam perjanjian lama, jika ada seseorang yang memiliki kejahatan sangat-sangat jahat, dia akan disalibkan. Dan di dalam penyalipan ini salah satunya adalah Yesus Kristus. Nah, contohnya orang nggak tahu lah Tuhan Yesus ini dia misalnya Yesus dia tidak tahu latar belakang dan lain-lain. Dia lewat kemudian lihat di atas begini dia lihat Yesus ada. Pasti dalam pikiran orang zaman itu Yesus ini penjahat kan. Dia melakukan kejahatan dan lain-lain. Iya kan? Kenapa? Karena dia dipamerkan di depan umum sedangkan dirinya itu sebenarnya tanpa kejahatan. Mari kita buka dalam kitab Lukas pasal 23 ayat 41. Di ayat 41 dikatakan kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus dia tidak berbuat salah Bapak Ibu.
tetapi dia disalibkan. Ini persoalannya. Bahkan penjahat yang di sebelah kanan dan sebelah kirinya, bahkan penjahat yang di sampingnya Yesus mengatakan bahwa dia, orang ini nggak pantas dihukum karena dia tidak berbuat salah. Nah inilah yang saya bilang, hukum ternyata kadang-kadang itu terbalik. Tergantung siapa yang dihukum kan. Saya pernah baca ada seorang nenek-nenek tua, renta, tidak punya apa-apa, ambil kayu Ibu, di hutan. Di penjara bertahun-tahun, ini nggak masuk akal saya bilang. Ini hakimnya ini punya hati nurani apa enggak gitu. Curi kayu Ibu. Itu bertahun-tahun. Koruptor keluar cepet banget, disubsidi lagi pakai uang pajak, bener gak? Ya maafkan saya kalau salah ya. Tapi saya nonton dalam satu berita, koruptor sekian miliar ditangkap, dikasih penjara 10 tahun contohnya. Hutangnya diselesaikan. Dendanya misalnya kena denda 500 juta atau 1 M. Korupsinya 100 M misalnya. 100 M, dendanya 1 M. Negara rugi 99 M. Bagaimana membayar kerugian 99 M? Dengan uang dari masyarakat. Nah maafkan saya kalau salah. Saya hanya mengutip salah satu komentar dalam berita yang saya tonton. Tapi hal-hal semacam ini Ibu, ini terjadi juga dalam zaman-zaman dulu. Orang yang salah dibebaskan, orang yang tidak bersalah dihukum. Bapak Ibu ingat ketika penyaliban Yesus ya, Tuhan Yesus belum disalibkan, di situ ada satu penjahat lagi yang dibebaskan. Jadi ada pertukaran, ya sudah Yesus saja disalibkan. Jadi ada yang dilepaskan, kalian pilih Yesus kah atau penjahat ini? Mereka semuanya bilang apa? Penjahat yang dibebaskan. Yesus yang tidak berdosa, Yesus yang tidak bersalah disalibkan. Kalau kita lihat ya, Bapak Ibu, di dalam Lukas pasal 23, kita balik ke ayat 22. Di ayat 22 dikatakan di situ, kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Pilatus, Pontius Pilatus. Kadang-kadang orang bilang Pilatus nih kejam, jahat gitu kan. Makanya punya anak jangan kasih nama Pilatus. Ada yang punya anak namanya Pilatus di sini? Kasih nama anak jangan Pilatus. Kasih nama anjing boleh lah Herodes ya, Ibu ya. Atau jahat Herodes tuh yang benar-benar jahat. Tapi Pilatus sendiri 3 kali dia bilang, kejahatan apa yang dilakukan oleh orang ini? Kejahatan apa yang dilakukan oleh Yesus? Enggak ada, 3 kali dia bilang. Makanya dia akan hajar, habis itu dikasih lepas. Enggak setimpal dengan hukuman mati. Yesus enggak layak disalibkan. Yesus enggak layak dipermalukan loh di kayu salib. Dia enggak layak sama sekali, apa kejahatan dia? Enggak ada. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat hal ini tentunya sudah ada 2 konfirmasi ya. Dari penjahat itu sendiri bilang Yesus bukan penjahat. Dari Pilatus sendiri dibilang Yesus bukan orang jahat. Lalu siapa yang menganggap Yesus sebagai orang jahat? Imam-imam Bapak Ibu. Imam-imam. Ini drama yang begitu ironi sebenarnya kalau saya lihat. Imam-imam atau zaman sekarang imam itu ya kayak pendeta lah. Pendeta yang justru, imam-imam yang justru ingin menyalibkan Yesus. Kenapa kok Yesus harus disalibkan menurut perspektif mereka? Karena Yesus dia sering menegur orang Farisi, sering menegur orang Saduki ketika mereka berbuat dosa. Sering juga berhadapan langsung dengan orang-orang ini, imam-imam kepala dan lain-lain. Ketika dinyatakan kebenaran, ini loh kau punya salah. Ini loh kamu punya salah, mereka membentengi diri dan berusaha untuk tunggu saya punya cara main ya. Saya akan bunuh kau. Ngeri Ibu. Demi jabatan, demi uang,
demi kehormatan, imam-imam membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu bahwa itu dipakai Tuhan untuk jalan penebusan dosa kita. Bapak Ibu, kalau Paskah ya, Paskah itu, saya mau balik ke perjanjian lama. Kalau Bapak Ibu lihat dalam perjanjian lama, seseorang yang berbuat dosa, dosanya akan dihapuskan ketika seseorang itu datang ke bait Allah membawa domba. Bapak Ibu. Domba Paskah yang disembelih dan darahnya keluar, itu yang membuat kita akhirnya selamat dari penghukuman. Nah, di dalam perjanjian baru sendiri Bapak Ibu, Yesus itu harus dikorbankan supaya apa? Darah Yesus yang mahal itu menyelamatkan dosa kita. Yesus itu disebut sebagai domba Paskah. Bapak Ibu. Makanya saya heran kalau pas lagi Paskah biasanya, nah ayo cepat ke gereja, ayo kita mau lomba. Aduh, senang sekali lomba apa? Lomba hias telur. Telur Paskah. Bapak Ibu. Saya beberapa kali baca Alkitab, saya cari-cari. Begini, dosamu telah ditebus dan dibayar mahal oleh telur Paskah. Gak ketemu Ibu di Alkitab. Gak tahu ada gak ya telur Paskah ini hapus dosa kita, gak ketemu. Mungkin jangan-jangan ada kitab Luis pasal 1 ayat 1. Dosamu telah dihapuskan, dibayar mahal oleh kelinci Paskah. Amin. Nggak rohani Bapak Ibu nih bilang amin, nggak amin. Enggak Bapak Ibu, nggak ada kelinci Paskah, nggak ada telur Paskah menghapuskan dosa kita Bapak Ibu. Yang menghapuskan dosa kita adalah domba Paskah. Darah Yesus Kristus yang disalibkan itulah, dia tanpa dosa, dia tanpa celah, dia jadi pengorbanan yang sempurna untuk menebus setiap dosa kita. Jadi mari kita imani Paskah ini dalam hal ini. Dalam penebusannya di kayu salib.